semuanya. Terima kasih kalau saya boleh diberikan kepercayaan untuk membagikan firman Tuhan pada malam hari ini. Suatu kehormatan buat saya bisa sharing firman Tuhan dimanapun saya dipercayakan untuk memberikan firman Tuhan, khususnya bersama dengan bapak-bapak semua di tempat ini ya. Saya juga menyambut teman-teman yang hadir di tempat ini, mungkin di luar dari GSJ Bethlehem. Selamat datang, selamat kita sama-sama mau belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Buat bapak-bapak yang ada dalam GSJ Bethlehem, terus terang aja, sebagian besar materi ini atau bahan khotbah ini sebetulnya bahan khotbah saya untuk bulan Juni nanti. Tapi nggak apa-apa ya, memang nggak full, tapi paling nggak bapak-bapak nanti bulan depan bisa merefresh lagi, atau bapak-bapak menjadi orang yang pertama mendengarkan bahan khotbah buat bulan depan. Oke, sebelum kita mulai, mari kita kembali tundukkan kepala kita sama-sama berdoa, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini, suatu hal yang luar biasa yang boleh kami rasakan ya Tuhan, boleh bersama-sama bersekutu dengan para pria pada malam hari ini. Kami menyediakan waktu di hari Sabtu ini untuk sama-sama berkumpul, memiliki hati yang rindu, kehausan akan Engkau, kehausan akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah satukan kami pada malam hari ini, menyembah Engkau, memuji Engkau, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dan sebentar kami akan sama-sama mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini, biarlah Roh Kudus yang akan menjamah setiap hati anak-anak-Mu dimanapun saat ini Tambah anak-anak-Mu apa itu? berada ya Tuhan, Ini bisa sama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini bisa mengubahkan cara kami memandang dunia, cara kami menghidupi dunia ini ya Tuhan, supaya seturut dengan kehendak dan rencana-Mu, seturut dengan firman-Mu. Berbicaralah sebebas-bebasnya, ubahkan hati dan pikiran kami pada malam hari ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, Bapak-Bapak semuanya, saya share slide dulu. Topik kita pada malam hari ini adalah hikmat Allah dan hikmat manusia. Ya, hikmat Allah dan hikmat manusia. Izinkan saya sharing firman Tuhan, nanti setelah itu kita masuk ke dalam grup-grup, kita bisa saling sharing dalam grup ya, Bapak Ibu, Bapak-bapak semuanya, Bapak Ibu terus nih. Bapak-bapak, jadi memang kata hikmat itu adalah ini ya, kata hikmat itu memang sesuatu yang banyak banget diucapkan ya, bukan cuma oleh orang Kristen, tapi juga orang-orang yang ada di dunia ini, orang-orang yang ada di marketplace ini kayaknya kalau mendengar kata hikmat itu apa ya, udah sering kali diucapkan, udah sering kali jadi jargon, udah sekali ya hal-hal yang kayaknya luar biasa gitu kata hikmat itu. Dan memang kata hikmat itu juga sangat powerful ya, Bapak Ibu, memang betul. Kata hikmat itu juga powerful dan hikmat itu memang berguna baik dalam kehidupan kita maupun dalam pelayanan kita. Tapi di sisi yang lain juga sebetulnya kalau ditanya lebih detail, sebetulnya apa sih hikmat itu? Nah, itu agak-agak sulit juga kita jabarkan. Sebetulnya hikmat itu apa? Meskipun sering kita ucapkan, sering kali kita bilang bahwa hikmat itu powerful, hikmat itu berguna sekali dalam kehidupan. Tapi kalau ditanya lebih detail, sebetulnya apa sih hikmat itu? Ya kan, kita kalau ditanya begitu juga agak sulit jawabnya ya. Sebetulnya hikmat itu sebetulnya apa sih? Jadi memang hikmat itu sesuatu yang powerful, sesuatu yang kita perlukan, tapi di sisi yang lain, hikmat juga sesuatu yang abstrak sebetulnya. Agak sulit kita menjabarkan, agak sulit kita sebetulnya apa sih? Lalu bagaimana kita melakukan hikmat? Lalu bagaimana apa yang perlu kita lakukan supaya kita itu disebut orang yang berhikmat atau kita sudah berhikmat menjalani kehidupan ini? Jadi memang agak abstrak sehingga memang kita perlu contoh-contoh yang lebih jelas. Nanti makanya saya juga akan cukup banyak contoh-contoh karena dengan contoh-contoh itu diharapkan kita bisa lebih konkret ya, kita bisa lebih clear sebetulnya apa sih hikmat itu gitu ya. Nah, Bapak-bapak, saya merenungkan firman Tuhan karena memang ini bahannya buat khotbah sebetulnya buat bulan depan. Waktu saya merenungkan firman Tuhan, saya mendapatkan bahwa sebetulnya hikmat itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah hikmat dalam tindakan, ya nanti saya akan jabarkan lebih detail. Lalu yang kedua itu hikmat dalam berperilaku. Jadi ada sikap-sikap, ada perilaku-perilaku kita yang kita bisa katakan kalau kita melakukan perilaku itu, kita disebut sebagai orang yang berhikmat. Nah itu saya dapatkan ada dua ini sebetulnya dari firman Tuhan. Hikmat dalam tindakan dan hikmat dalam perilaku. Tapi malam hari ini saya hanya bahas satu saja, ya yang tindakan saja, yang perilaku ya nanti kapan-kapan kalau kita punya kesempatan lagi bersama-sama membahas ini. Tapi malam hari ini saya akan bahas mengenai hikmat di dalam tindakan. Artinya adalah pada saat kita sedang memutuskan sesuatu atau pada saat kita akan melakukan sesuatu, kita bagaimana respon kita, bagaimana kita berespon, bereaksi, bagaimana kita memutuskan untuk memutuskan satu hal. Nah, kita tentu perlu hikmat
Pada saat kita memutuskan, pada saat kita sedang menghadapi sesuatu situasi ya, bagaimana kita berespon. Nah, kita perlu hikmat. Nah, itu yang saya sebut namanya hikmat dalam tindakan. Bagaimana kita punya hikmat dalam tindakan-tindakan yang perlu kita lakukan. Itu yang akan menjadi fokus kita pada malam hari ini. Sebelum saya masuk lebih jauh, mari kita definisikan dulu ya. Hikmat itu sebetulnya apa? Jadi kita mulai dengan what-nya dulu, dengan apanya. Hikmat itu sebetulnya apa sih? Nah, Bapak-bapak, saya ambil dari sebuah apa namanya dictionary ya, dari sebuah kamus, dari yang saya ambil dari Bible Dictionary dari Nelson atau dari NIV. Dari kamus ini, dari Nelson Bible Dictionary itu disebutkan definisi hikmat itu apa. Nah, ini definisi hikmat yang saya ingin bagikan kepada bapak-bapak supaya memperjelas hikmat itu sebetulnya apa. Kata dictionary atau kata kamus ini, hikmat itu adalah ini definisinya. Hikmat adalah kemampuan untuk menilai dengan tepat dan bertindak dengan cara terbaik berdasarkan pengetahuan dan pengertian. Nah, ini penting banget nih definisinya. Ya, kalau saya boleh ulangi, kata kuncinya adalah hikmat itu adalah, kalau saya coret-coret sedikit ya, kemampuan untuk menilai dengan tepat dan bertindak dengan cara terbaik. Itu kata kunci yang pertama. Tapi bertindak dengan menilai dengan tepat dan bertindak dengan cara yang terbaik ada dasarnya. Dasarnya itu pengetahuan dan pengertian. Nah, ini definisi dari hikmat dari Bible Dictionary dari Nelson ini ya. Kata-kata dari dictionary ini, kalau saya boleh gambarkan, karena saya senang kali menggambarkan sesuatu supaya lebih jelas, supaya lebih konkret. Ini kalau saya gambarkan, kurang lebih pengertiannya hikmat itu begini loh, atau komponen-komponen yang sebelum jadi hikmat itu apa? Karena ini definisinya begini ya, kata kuncinya ada bertindak, lalu ada pengetahuan, lalu ada pengertian. Kalau saya boleh gambarkan, kurang lebih seperti ini. Yang pertama ada itu adalah pengetahuan. Ya, pengetahuan ini artinya semua informasi-informasi yang kita peroleh. Ya, semua yang kita dapatkan, semua yang kita dapatkan informasi-informasi atau ilmu atau pengetahuan. Ya, pengetahuan atau ilmu ini ya bisa kita dapatkan dari mana-mana. Kita bisa dapatkan dari firman Tuhan, kita bisa dapatkan juga ilmu-ilmu yang ada di dunia ini. Itu ya, itu namanya pengetahuan. Itu menjadi sumber yang pertama. Tapi pengetahuan saja tidak cukup. Ini bukan hikmat ini, bukan, baru pengetahuan. Langkah kedua setelah ini adalah pengertian. Jadi meskipun kita baca dari manapun, kita mendapatkan ilmu pun kalau kita nggak ngerti, ya sulit. Ya, jadi langkah yang kedua itu ilmu yang kita dapatkan dari manapun itu, kita baca, kita dengar, kita harus pahami, kita harus mengerti. Nah, ini kalau dalam dunia saya kebetulan ngajar-ngajar di perusahaan, saya kasih training-training ya, Bapak Ibu, ya seringkali juga begitu kan, saya kasih pengetahuan, kasih ilmu melalui training, tapi belum tentu semua pesertanya ngerti. Ya ada yang duduk di situ dengerin, tapi kagak ngerti, bisa jadi begitu kan. Nah ini tergantung bagaimana cara ngajarnya, bagaimana si pengajarnya menjelaskan dengan baik apa enggak. Tapi di sisi lain juga bagaimana pesertanya, apa dia juga bisa dengerin dengan baik apa enggak. Tapi poinnya adalah dari pengetahuan itu harus kita pahami dulu, harus kita mengerti dulu. Baru yang terakhir setelah kita pahami, setelah kita mengerti, baru di situ jadi hikmat. Nah ini jadi ada 3 komponen ya, Bapak-bapak semuanya, berdasarkan kamus yang dari Bible Dictionary tadi, kalau saya gambarkan berarti ada pengetahuan, dari pengetahuan harus kita pahami dulu, mengerti dulu, baru setelah itu ada hikmat. Ada hikmat. Jadi hikmat itu sebetulnya apa? Hikmat itu sebetulnya aplikasi atau tindakan dari sesuatu yang kita mengerti. Yang kita mengerti itu apa? Yang kita mengerti itu pengetahuan atau ilmu yang kita dapatkan. Jadi kesimpulannya hikmat itu adalah aplikasi dari apa yang kita tahu. Itu definisinya. Hikmat itu adalah aplikasi tindakan dari sesuatu yang kita tahu dan sesuatu itu sudah kita pahami. Ya. Ini dulu nih, Bapak-bapak mesti paham dulu ada pengetahuan, ada pengertian dan ada hikmat. Kalau kita tanya dasar Alkitabnya dari mana sih ini? Pengetahuan, pengertian dan hikmat ini. Mari saya bacakan dari Amsal 8 ayat yang ke-12 dan saya akan pakai dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ya karena buat saya lebih jelas pakai yang bahasa Indonesia sehari-hari di Amsal 8:12 ini. Saya sudah siapkan ayatnya, saya akan bacakan buat Bapak-bapak semuanya. Ini ayatnya untuk menjadi dasar pengetahuan, pengertian dan jadi hikmat. Ini dasarnya. Akulah hikmat. Padaku ada pengertian, kebijaksanaan dan pengetahuan. Jadi aku hikmat di dalam aku, padaku itu ada pengertian dan ada pengetahuan.
Nah, jadi komposisi hikmat itu adanya pengertian dan adanya pengetahuan. Jadi hikmat itu kata kuncinya sebetulnya kembali saya kalau boleh saya tekankan bahwa hikmat itu kata kuncinya adalah ini ya fokus kita di sini nih. Jadi hikmat itu kata kuncinya adalah penerapan penerapan apa yang kita tahu dalam situasi yang kita hadapi. Penerapan apa yang kita tahu dalam satu situasi yang sedang kita hadapi. Apa yang mau kita lakukan? Bagaimana kita merespon ini? Bagaimana tindakan kita ini? Nah, itu hikmat, aplikasi dari apa yang kita tahu. Nah, saya coba kasih beberapa contoh ya supaya menjadi jelas nih buat Bapak Ibu semuanya. Sebentar ini kayaknya ada beberapa chat yang masuk. Oh, absensi ke Vincent. Oke. Jadi kalau saya tambahin, boleh tambahin sedikit ya. Jadi pengetahuan, pengertian, lalu sebelum hikmat itu ada satu situasi yang kita hadapi. Nah, situasi itu tentu ya bisa berupa keputusan yang mesti kita ambil, berupa respon yang harus kita lakukan, ya. Nah, ini namanya hikmat itu ada dalam situasi. Saya berikan contoh Bapak Ibu supaya lebih paham bagaimana aplikasinya. Misalkan begini ya, misalnya saya sedang kerja di kantor, saya itu seorang manajer, umpamanya begitu. Saya seorang manajer. Lalu satu hari saya dikasih training sama perusahaan. Trainingnya itu misalkan begini. Wah, ya saya dapat ilmu nih, saya dapat pengetahuan dari training. Bahwa yang namanya atasan itu harus mengembangkan anak buahnya. Bawahannya yang bekerja kurang baik. Nah, bagaimana cara mengembangkan anak buah itu? Yaitu atasan itu harus jadi mentor. Misalnya begitu. Dari training itu dikasih tahu ilmunya ada pengetahuan. Ada 3 langkah menjadi mentor yang baik. Misalnya begitu ya. Saya mendapatkan pengetahuan pada saat training. Dan pada saat training itu saya paham, saya ngerti. Oh, kalau gitu saya di kantor karena saya punya anak buah, ya berarti saya harus jadi mentor berdasarkan ilmu yang saya dapatkan dari training itu. Saya juga paham ada 3 langkah yang diajarkan karena kan dalam training itu diajarkan nih ada 3 langkah untuk menjadi mentor yang baik. Dan karena saya fokus dalam training itu, ya saya paham, saya ngerti 3 langkahnya seperti apa. Trainingnya kan selesai. Ya kan Bapak Ibu, biasa kan training sampai di situ. Belum saya aplikasikan nih, belum. Biasa kan kita begitu ya, dapat ilmu dari training atau dari khotbah, dari apa. Kita tahu, kita paham, tapi belum tentu kita lakukan. Nah, jadi saya sudah mengerti bahwa saya harus jadi mentor buat anak buah saya. Lalu situasinya misalkan begitu saya selesai training, saya balik lagi ke kantor saya, lalu saya dapat situasi seperti ini. Nah, saya punya sekarang anak buah saya yang bekerja dengan tidak baik. Nah, hikmat itu adanya di sini. Berdasarkan apa yang saya tahu, yang saya dapatkan ilmunya, lalu yang saya pahami ilmu tersebut, sekarang dengan situasi yang sekarang ada nih anak buah saya yang tidak bisa kerja. Hikmat itu adalah bagaimana saya melakukan ini karena eh, tidak segampang dengan apa yang diajarkan sebelumnya, ya kan? Jadi artinya kalau saya mau jadi mentor buat anak, boleh dibantu untuk di mute ya, bapak-bapak semuanya. Karena begitu saya sedang menghadapi situasi seperti ini, saya mesti sadar, saya mesti punya waktu yang pas, cara ngomong sama anak buah, siapa saja anak buah yang saya mau mentor, kapan saya mesti jadi mentor dia, kapan saya mesti ngomong sama dia, itu hikmat. Tapi saya sudah punya ilmunya dulu. Nah, jadi hikmatnya misalkan apa? Misalnya begini, kapan ya saya mesti mulai mementor? Ini kan di training nggak diajarkan itu, ya kan? Lalu di tempat yang mana yang terbaik untuk saya melakukan mentor? Lalu langkah mana yang dulu yang harus saya gunakan? Memang ada 3 langkah, tapi langkah yang mana dulu ya yang mesti saya lakukan? Itu namanya hikmat. Hikmat pada saat saya menghadapi situasi seperti ini, tapi saya mau berespon akan situasi seperti ini berdasarkan ilmu yang saya dapatkan dan yang saya sudah pahami. Oke, ini contoh yang pertama nih. Semoga Bapak-bapak bisa 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 ini ya, bisa memahami ini ya. Lalu contoh yang kedua, misalkan begini. Saya juga contohnya ini contoh yang kedua. Saya itu dapat pengetahuan, saya dapat ilmu dari firman Tuhan. Saya baca firman Tuhan, baca Alkitab. Di firman Tuhan itu ada yang namanya perintah, hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu saya dapatkan dari firman Tuhan. Tapi di satu sisi, saya juga baca buku. Baca buku bukan dari firman Tuhan, baca buku biasa nih ya. Baca buku manajemen bahwa cara berkomunikasi untuk meyakinkan orang lain. Jadi ada cara bagaimana caranya supaya bisa berkomunikasi dengan baik kepada orang lain, kepada siapapun. Nah, saya dapat ilmu ini dari firman Tuhan satu, yang ini, lalu dari ilmu yang lain, dari buku yang lain satu, cara komunikasi. Dan saya setelah membaca firman Tuhan ini saya paham, oh, saya paham kalau saya harus menghormati ayah dan ibu saya. Firman Tuhan saya baca, saya paham, saya mengerti. Lalu waktu saya baca buku ini, yang saya beli itu cara berkomunikasi, saya juga paham bagaimana cara berkomunikasi yang baik untuk meyakinkan orang lain. Dah, ilmunya sudah saya dapat. Tapi kapan saya terapkan? Ya kapan saya terapkannya tergantung pada situasi yang saya hadapi, yang sedang saya hadapi. Misalnya ada situasi seperti ini, contoh nih ya. Nah, ini ada situasi seperti ini.
Misalnya saya punya orang tua, dan orang tua itu kan sekarang lagi divaksin ya, orang-orang yang sudah lansia kan perlu divaksin. Nah, saya sedang menghadapi situasi seperti ini. Orang tua saya itu tidak mau divaksin. Nah, ini ada situasi nih. Pertanyaannya bagaimana saya mendekati orang tua itu? Orang tua saya ini, supaya mereka mau divaksin. Itu perlu hikmat, betul nggak? Tapi hikmat itu kan berdasarkan ilmu yang saya dapatkan. Ada 2 nih, ada hormati ayahmu dan ibumu, ada cara berkomunikasi dengan baik. Karena kalau saya meskipun saya sudah tahu, ya saya sudah tahu nih harus hormati orang tua, saya juga sudah tahu nih harus berkomunikasi, tapi waktu saya, eee, menghadapi situasi seperti ini, saya tidak memakai apa yang saya tahu. Ya artinya apa ya, saya akan maksa-maksa sama orang tua saya. Saya akan ketus, saya pokoknya akan maksa, saya bahkan, "Ya papa mama gimana sih?" Misalkan begitu ya, pokoknya ngomel-ngomel sama mereka, bahkan dipaksa supaya mereka mau vaksin. Artinya apa? Artinya yang saya tahu dan yang saya pahami, tidak saya terapkan dalam situasi. Artinya apa? Saya menjadi orang yang tidak berhikmat dalam situasi itu. Tapi, meskipun saya sudah tahu, meskipun saya sudah paham, dalam situasi seperti ini, apakah saya akan lakukan? Nah, kalau saya lakukan, kira-kira yang namanya hikmat itu bagaimana? Hikmat itu kurang lebih begini, oh, berarti kalau gitu, jangan dipaksa dengan ketus. Kenapa? Karena kan saya mesti menghormati ayah saya dan ibu saya. Terus bagaimana caranya ya supaya orang tua saya mau divaksin? Ya memang ilmunya ada sih cara berkomunikasi, tapi aplikasinya bagaimana kalau dalam situasi seperti ini? Tentu di bukunya kan tidak dijabarkan dengan berbagai situasi yang ada ya, tapi kan dasarnya ada, komunikasi itu harus bisa meyakinkan orang lain. Oh berarti saya punya hikmat nih, tetap berkomunikasi, tapi caranya bagaimana? Caranya adalah, coba saya ngomong dulu sama ibu saya, sama mama saya dulu. Saya coba yakinkan dulu mama saya. Nanti kalau mama saya sudah mau, mama saya sudah yakin, biarin nanti si mama bantuin saya ngomong sama si papa. Nah, akhirnya nanti si papa juga mau, akhirnya apa? Akhirnya kedua orang tua saya juga betul-betul mau divaksin. Nah, Bapak Ibu, ini contoh yang namanya adalah hikmat. Jadi meskipun kita sudah tahu, kita sudah paham, pada saat kita melakukannya, kita perlu hikmat. Apa ngomongnya, bagaimana caranya, siapa dulu yang mau omongin, itu ya. Tapi kalau kita nggak punya pengetahuan ini, ya sudah pasti kita tidak akan mendekati ini dengan cara yang berhikmat. Mungkin kita ketus, mungkin kita marah-marah, mungkin kita maksa, mungkin kita ngutuk-ngutukin orang tua saya, "Udah ada vaksin juga, kalau nggak mau gimana sih?" Gitu, misalkan begitu ya. Kalau karena kita tidak punya pengetahuan ini. Nah, ini Bapak-bapak semua dengan contoh ini bisa ngerti nih. Jadi sebetulnya, kembali saya pakai ini adalah komposisi dari yang namanya hikmat. Ada pengetahuan, ada pengertian, lalu ada aplikasi dari apa yang kita tahu, ya. Aplikasi dari apa yang kita tahu. Dan bagaimana mengaplikasikannya? Ya, kita sedang menghadapi satu situasi tertentu. Jadi, ini kesimpulan yang pertama, pengetahuan, pengertian, dan yang namanya hikmat. Nah, kalau ditanya lebih lanjut, sebetulnya dari 3 komponen ini, pengetahuan, pengertian, dan hikmat, mana sih yang bagian kita dan mana sih yang bagiannya Tuhan? Maksudnya Tuhan membantu kita lebih lagi tuh di bagian yang mana? Lalu bagian mana yang menjadi tanggung jawab kita untuk mendapatkan itu? Ya, dari pengetahuan, pengertian, dan hikmat ini. Coba mari kita lihat dari Salomo ya, karena kita semua tahu bahwa cerita Salomo ini cerita di mana Salomo meminta hikmat kepada Tuhan. Nah, mari kita lihat apa yang Salomo minta dan apa yang Tuhan berikan kepada Salomo sehubungan dengan pengetahuan, pengertian, dan hikmat ini. Mari kita lihat ya, sehingga kita bisa tahu mana yang bagian kita, mayoritas bagian kita, tapi mana yang Tuhan akan anugerahkan kepada kita, atau itu bagiannya Tuhan lah ya, garis besarnya bagian Tuhan. Nah, mari kita baca dari 2 Tawarik 1, 10 sampai yang ke-12. 2 Tawarik 1, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan buat Bapak-bapak, saya sudah siapkan ayatnya di depan. Demikian firman Tuhan. Berilah sekarang kepadaku, aku di sini Salomo ya sedang minta kepada Tuhan nih. Saya langsung aja potong 10 sampai 12. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian. Mintanya adalah hikmat dan pengertian supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Lalu kita lihat ayat 11. Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kamu ingini, dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Ayat yang ke-12, ini yang Tuhan berfirman kepada Salomo. Maka
kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Ya, jadi Tuhan memberikan kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu hikmat, kalau bahasanya wisdom ya. Selain itu, aku memberikan kepadamu kekayaan, harta benda, kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Nah, Bapak-bapak, jadi kalau Bapak-bapak lihat ayat ini, juga kalau Bapak-bapak nanti mau cek, boleh cek di 1 Raja-Raja 4 ayat yang ke-29. Itu sebetulnya mirip-mirip ya, paralelnya di sana. 1 Raja-Raja 4 ayat yang ke-29. Jadi yang diminta oleh Salomo itu adalah pengertian dan hikmat. Salomo tidak meminta pengetahuan. Saya ulangi ya. Salomo tidak meminta pengetahuan. Yang Salomo minta kepada Tuhan itu pengertian dan hikmat. Jadi kalau saya balik lagi ke gambar ini, yang Tuhan berikan kepada Salomo atau yang Salomo minta kepada Tuhan itu adalah, Tuhan berikan saya pengertian dan hikmat. Pengertian itu apa? Ya pengertian itu tadi ya, waktu kita baca sesuatu, waktu kita mendapatkan sesuatu, waktu kita baca firman Tuhan, kan tergantung kita ngerti apa enggak. Ternyata waktu kita mendapatkan ilmu, termasuk baca firman Tuhan, pengertian itu kita mesti minta dari Tuhan. Lalu sesuatu yang kita bisa ngerti, pada saat kita mau aplikasikan dalam kehidupan kita, dalam situasi tertentu, itu pun kita perlu bantuan dari Tuhan. Kayak tadi ya, kita tahu cara ilmu berkomunikasi, kita tahu menghormati orang tua, menghadapi situasi orang tua tidak mau divaksin. Aduh, ilmunya sih kita udah punya, tapi bagaimana mengaplikasikan ini loh, supaya supaya apa ya, supaya oke, supaya bisa bisa jos gitu loh, bisa betul-betul akhirnya orang tua kita mau divaksin. Itu bagaimana? Nah, itu kan perlu hikmat, meskipun kita sudah punya dasar ilmunya, tapi perlu hikmat. Nah, itu perlu bantuan dari Tuhan. Tapi yang namanya mendapatkan pengetahuan, itu bagiannya Salomo. Atau kalau saya coba dibuat lebih general, itu kan contohnya Salomo ya. Kalau saya buat lebih general, jadi sebetulnya Bapak-bapak, pengetahuan itu bagian manusia. Tapi pengertian dan hikmat itu bagian Tuhan. Artinya apa? Ya kita perlu belajar. Itu tanggung jawab kita. Kita mesti banyak-banyak belajar. Kita mesti banyak-banyak baca firman Tuhan. Tuhan nggak bisa bantu akan hal itu. Ya kitanya yang mesti banyak belajar, kitanya mesti menyediakan waktu, kitanya yang haus akan ilmu itu kita, itu tanggung jawab kita. Ya kalau kita nggak pernah belajar, kalau kita nggak pernah ya baca buku, kalau kita nggak baca ini, ya kita nggak ada sesuatu yang bisa kita mengerti. Kalau nggak ada sesuatu yang bisa kita mengerti, ya nggak ada sesuatu yang nanti kita bisa terapkan, alias kita tidak berhikmat dalam kehidupan kita. Ya Bapak-bapak ya. Jadi pengetahuan itu adalah bagiannya kita, termasuk juga baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan juga bagiannya kita. Kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, ya kita nggak bakal ngerti firman Tuhan itu apa. Karena kita nggak pernah ngerti firman Tuhan itu apa, ya kita nggak bisa lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alias nggak punya hikmat yang berdasarkan hikmatnya dari Allah atau hikmatnya dari atas. Kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan. Firman Tuhan adalah bagian kita, manusia, untuk menyediakan waktu membaca firman-Nya. Nah ini buat saya pribadi, Bapak Ibu, ini kesimpulan yang sangat penting sejauh ini. Bahwa pengetahuan bagian kita, pengertian dan hikmat itu bagian Tuhan. Mungkin bisa dicatat, bisa di screenshot atau apa segala. Materinya sih saya udah bagikan ke Pak Hong ya. Nanti Bapak Ibu kalau yang mau ya silakan bisa minta materinya ke Pak Hong. Tapi ini kesimpulan yang sangat penting sejauh ini. Nah, berdasarkan ini Bapak-bapak, saya punya 2 hal yang saya ingin sampaikan kepada Bapak-bapak semuanya. Punya 2 hal penting yang saya ingin sampaikan berdasarkan gambar ini. Oke, 2 hal saja. Hal yang pertama yang saya ingin sampaikan adalah pengetahuan itu, ini yang pertama ya, pengetahuan itu adalah sumbernya. Jadi pengetahuan itu adalah sumbernya. Ini kan sumbernya ya. Memang sumber itu harus kita mengerti, tapi ini sumbernya. Sumber apa? Sumbernya hikmat. Itu pengetahuan. Ya, bagaimana nanti kita bertindak, bagaimana kita mengaplikasikan, itu kan hikmat ya. Ternyata hikmat itu sangat bergantung kepada pengetahuan. Jadi pengetahuan itu adalah sumbernya. Nah, kalau pengetahuan itu sumbernya, berarti sebetulnya tergantung dari pengetahuan-pengetahuan apa yang kita masukkan. Ya enggak? Pengetahuan-pengetahuan apa yang kita masukkan menjadi penting karena pengetahuan itu menjadi sumbernya. Saya buat sederhana saja, Bapak-bapak, saya buat sederhana saja. Satu sumber itu adalah sumber dari dunia. Ya, saya buat sederhana. Satu sumbernya sumber dari dunia atau dari bawah dari dunia ya. Yang kedua itu sumbernya dari firman Tuhan atau dari atas kalau boleh dibilang dari bawah, dari dunia dan dari atas. Jadi sumber itu bisa dari dunia, lalu sumber yang kedua dari Allah, dari atas alias dari firman Tuhan.
Ya sumber dari dunia ini supaya gampang aja ya di sini ada nilai-nilainya, iblis, ada nilai-nilainya dunia, ada keinginan daging kita, itu semuanya nilai-nilai yang ada di dunia. Ya saya rangkum aja satu gitu ya. Jadinya artinya, bisa ada yang bagus, bisa yang jelek, tapi itu nilai-nilai dunia. Satu lagi adalah nilai-nilai dari firman Tuhan. Nah, tergantung pengetahuan apa yang sering kita masukkan. Pengetahuan apa yang sering kita lihat, sering kita baca, sering kita izinkan untuk masuk ke dalam pikiran kita, itu menjadi penting. Karena kalau yang kita sering masukkan atau sering kita renungkan adalah firman Tuhan, ya, kalau kita sering masukkan sumbernya itu firman Tuhan, maka kita dalam hidup kita akan punya hikmat yang dari atas. Atau berdasarkan judul kita, hikmat Allah. Kalau pengetahuannya itu banyaknya dari firman Tuhan. Tapi kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, dan kita lebih banyak baca-baca, nggak semuanya jelek ya, nilai dunia, tapi misalkan kita banyaknya itu baca-bacanya nilai dunia gitu, ada nilainya iblis, nilainya keinginan daging kita, segala macam. Kalau kita banyak mendengarkan dari dunia, maka hikmat yang akan kita banyak lakukan adalah hikmat juga berdasarkan nilai dunia, atau hikmatnya manusia. Ini nih poin pertama, yang penting. Jadi, pengetahuan karena dia sumber, dia memegang peranan yang sangat penting, tergantung dari sumber yang mana yang sering kita masukkan. Kalau firman Tuhan yang sering kita masukkan, tentu kita akan menjadi orang yang berhikmat dari surga atau hikmat datang dari atas, hikmatnya Allah. Tapi kalau kita masukkan pengetahuannya dunia, ya kita akan disebut memiliki hikmat dunia. Saya mau kasih note dulu di sini Bapak-Bapak yang penting ya. Tidak semua pengetahuan yang ada di dunia ini jelek. Ya, jadi tidak semua pengetahuan yang ada di dunia ini berasal dari iblis, bukan. Karena memang banyak juga hal-hal yang di Alkitab yang tidak dituliskan secara eksplisit. Eksplisit itu betul-betul, kata-katanya tuh muncul gitu. Banyak juga yang tidak ada, tidak disebutkan secara eksplisit. Jadi tidak semua nilai-nilai dunia itu jelek ya, tidak semua pengetahuan-pengetahuan dunia itu jelek, tidak semua. Contoh umpamanya begini, misalnya, kalau kita mau memasak air, kalau kita mau masak air supaya mendidih, supaya layak diminum, itu ilmu pengetahuan bilang harus 100 derajat, ya kan? Itu kan ilmu pengetahuan yang bilang. Coba Bapak-bapak cari di Alkitab, memasak air harus 100 derajat. Di mana coba di Alkitab? Itu kan nggak ada. Nah, itu yang saya maksud artinya tidak disebutkan secara eksplisit. Itu adalah ilmu dunia, ilmu dari dunia. Tidak semuanya jelek, ya. Tapi kan itu yang itu bagus kan? Dan itu kita perlukan, itu berharga. Contoh yang lain umpamanya, dari ilmu kesehatan, dari ilmu kalau umpamanya dokter mau bedah, mau operasi, itu ada tahapan-tahapannya. Misalkan orangnya harus dibius dulu, lalu setelah itu dibuka apanya, di apanya, itu kan ada ya, ilmu kedokteran, pengetahuan kedokteran. Itu di Alkitab juga nggak dijelaskan. Coba di mana ayatnya ada, kalau ada orang mau dibedah, pertama harus pakai obat bius. Sekian miligram apa, lalu yang kedua mesti gini. Kan nggak ada. Betul-betul secara eksplisit di Alkitab kan itu nggak ada. Makanya itu adanya dari ilmu pengetahuan, dari ilmu dunia. Makanya saya mau bilang bahwa tidak semua ilmu yang ada di dunia ini jelek. Tapi memang banyak juga yang salah, gitu loh. Yang udah pasti benar itu namanya ilmu dari firman Tuhan. Nah, ini poin pertama yang saya ingin sampaikan kepada Bapak-bapak bahwa karena hikmat itu adalah aplikasi dari pengetahuan, maka pengetahuan yang kita masukkan atau pengetahuan yang banyak kita pelajari, banyak yang kita dengar, banyak yang kita serap, itu menjadi yang sangat penting. Oke, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, nah ini buat saya ini yang paling penting, ini daging utamanya sebetulnya di sini poin kedua ini. Poin yang kedua adalah, oke, pertanyaannya begini kalau poin yang kedua tuh, bagaimana kita tahu pada saat kita menghadapi situasi tertentu, hikmat mana yang mesti kita ambil? Apakah hikmat dari dunia, karena tidak semua nilai dunia kan jelek ya, apakah hikmat dari firman Tuhan? Tapi kan tidak semua ada di Alkitab, tidak semua ada di firman Tuhan secara eksplisit, yang tadi saya sudah sampaikan beberapa contohnya. Lalu bagaimana? Lalu bagaimana apa panduannya gitu kalau boleh dibilang pakai kata panduan. Apa panduannya? Apa saringannya? Pada saat kita menghadapi situasi tertentu dalam hidup ini, hikmat mana yang mesti kita pakai? Nah, ini menjadi pertanyaan yang sangat penting. Tangkap ya, Bapak-bapak maksud saya. Mana hikmat yang mesti kita pakai dalam situasi yang sedang kita hadapi? Jadi kita mesti memilih dalam situasi ini, hikmat mana yang mesti kita pakai, apa yang mesti kita ambil, sumbernya mesti dari mana? Ya, sumbernya mesti dari mana nih? Oke. Nah, jadi kata kuncinya di sini, hikmatnya itu mesti diambil dari hikmat dari mana? Itu poin yang kedua yang saya ingin sampaikan kepada Bapak-bapak pada malam hari ini, karena ini menurut saya ini sangat penting. Nah, sekarang pertanyaannya, oke, kalau saya sedang menghadapi situasi ini, situasi tertentu,
Lalu saya sudah mendapatkan ilmu, baik dari ilmu yang ada di dunia ini, sekali lagi tidak semua ilmu dunia jelek, tapi juga banyak yang tidak benar. Saya juga sudah membaca firman Tuhan cukup banyak, saya juga masukkan firman Tuhan cukup banyak, tapi memang tidak semua hal-hal eksplisit ada di firman Tuhan. Lalu sekarang saya sedang menghadapi satu situasi, satu kondisi tertentu. Hikmat yang mana yang mesti saya ambil? Bagaimana saringannya? Bagaimana panduannya? Supaya tetap saya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Supaya saya tetap bisa menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana panduannya? Bagaimana langkah demi langkahnya? Step by step itu harus seperti apa? Oke, Bapak perhatikan nih. Mari kita lihat ya. Panduan yang pertama, waktu kita sedang menghadapi situasi tertentu. Nanti saya berikan beberapa contoh supaya Bapak-Bapak bisa lebih jelas. Tapi panduan yang pertama adalah pertanyaannya begini, kalau kita menghadapi situasi tertentu. Apakah ada di Alkitab secara jelas? Artinya itu secara eksplisit di Alkitab jelas harus dilakukan. Misalnya, hormatilah orang tuamu. Itu kan di Alkitab jelas, tertulis, eksplisit. Kalau itu ada di Alkitab secara jelas, lakukan. Ya, berarti lakukan. Apakah ada di Alkitab secara jelas? Jawabannya tidak. Tidak secara jelas eksplisit dikatakan. Umpamanya begitu seperti tadi ya, masak air harus 100 derajat, lalu langkah-langkah membedah orang itu bagaimana, berarti tidak ada itu, tidak ada di Alkitab secara jelas, secara eksplisit, tidak ada. Pertanyaan yang kedua, apakah hal itu baik secara dunia? Yang mau kita lakukan itu baik nggak secara dunia? Nah, tenang, nanti saya akan jelaskan lebih detail ya. Apakah hal itu baik nggak secara dunia? Kalau secara dunia, dunia bilang itu tidak baik, berarti jangan lakukan. Oke, perhatikan nih, ini mesti fokus nih. Tapi kalau kata dunia itu baik, pertanyaan yang berikut, saringan yang ketiga itu adalah, apakah, ya ini dia, apakah itu baik secara dunia? Jawabannya ya. Saringan yang berikutnya adalah, apakah berguna dan membangun? Itu saringan yang terakhir, saringan yang ketiga. Kalau jawabannya ya, berguna dan membangun, lakukan. Tapi kalau jawabannya tidak berguna dan tidak membangun, meskipun itu baik secara dunia, dan itu tidak dilarang oleh Alkitab, tapi kalau tidak berguna dan tidak membangun, lebih baik jangan lakukan. Nah, ini saringan-saringan atau apa ya, konkretnya, realnya pada saat Bapak Ibu sedang menghadapi satu situasi tertentu, ya kita asumsinya Bapak Ibu sudah dapat ilmunya, sudah dapat pengetahuannya ya. Karena kalau Bapak Ibu nggak punya pengetahuannya ya nggak tahu kan di Alkitab ada apa nggak, gue nggak tahu. Secara dunia ini benar apa nggak, baik apa nggak, ya gue juga nggak tahu. Ya susah. Kalau kita nggak dapat pengetahuannya, nggak banyak pengetahuan, kita sulit. Kita jadinya tidak sama sekali bukan jadi orang yang berhikmat. Kita tidak bisa menjadi orang yang berhikmat kalau kita nggak punya pengetahuan yang cukup. Tapi kalau kita punya pengetahuan yang cukup, kita baca firman Tuhan, kita juga belajar gitu ya ilmu-ilmu dunia. Lalu kita bingung dalam situasi yang tertentu bagaimana ini? Apakah kita akan lakukan apa enggak? Itu kan masalahnya ya. Coba mari saya berikan beberapa contoh. Perhatikan Bapak Ibu nih contoh-contoh penting nih. Contoh yang pertama, maaf saya pakai contoh ini ya. Saya tidak bermaksud menyinggung siapa-siapa, tapi ini contoh saja. Misalnya merokok. Misalnya merokok, contoh yang pertama merokok. Apakah di Alkitab dikatakan jelas bahwa tidak boleh merokok? Jawabannya tidak. Ya kan, secara eksplisit kan kata merokok tidak ada ya di Alkitab ya. Betul ya? Tidak ada ya. Berarti jawabannya tidak. Oke, saringan yang satu lolos. Saringan yang kedua, apakah hal itu baik secara dunia? Nah, secara dunia dikatakan bahwa yang namanya merokok itu bisa berdampak kepada kesehatan, alias tidak baik secara kesehatan. Berarti secara dunia merokok itu tidak baik. Kalau tidak baik jawabannya ini tidak. Kalau tidak berarti jangan lakukan. Paham ya? Contoh yang kedua, misalnya sambil nyetir main handphone. Jadi sambil nyetirin WA-WA-an, misalkan begitu ya. Yang parah kan WA-WA-an kalau atau nelpon juga lah. Pokoknya sambil nyetir itu main-main handphone. Apakah di Alkitab dikatakan secara jelas sambil nyetir tidak boleh main handphone? Ya nggak ada di Alkitab, nggak ada kan. Sambil nyetir tidak boleh naik handphone. Itu hukum Taurat nomor berapa itu? Ya itu kan nggak ada kan. Berarti secara di Alkitab tidak dijelaskan secara eksplisit. Berarti jawabannya ada di Alkitab secara jelas? Tidak. Oh ya udah, oke tidak. Masuk ke saringan yang kedua. Nyetirin sambil WA-an, sambil megang handphone, apakah itu baik secara dunia? Oh, banyak larangan kan? Kalau kita di Bogor ini mau ke Jakarta itu banyak tuh pelang-pelang yang bilang bahwa berkendaraan tidak boleh sambil megang handphone atau tidak boleh sambil apa. Itu berarti secara dunia nyetirin sambil WA-WA-an atau pegang handphone itu tidak baik.
Maka jawabannya saringannya masuk ke tidak, ke sini. Sorry, kok jadi pakai itu, maaf. Ini, tidak ya. Kalau tidak jawabannya berarti jangan lakukan. Berarti nyetir handphone itu sambil wewean berarti jangan dilakukan. Oke, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Ini saya sengaja berikan contoh-contoh biar Bapak-bapak kebayang nih. Oh, jadi cara nyaringnya itu begini. Contoh yang ketiga, istirahat cukup. Istirahat tidur sehari 8 jam. Itu kan secara medis ada ya. Di sini ada Dokter Samuel, seorang dokter nih. Maaf maaf kalau keliru nih, Dok, tapi yang saya tahu berdasarkan yang saya baca dari Google segala macam antara 7 sampai 9 jam. Ya kita ambillah rata-rata istirahat yang cukup itu 8 jam. Orang dewasa ya. Itu kan apakah istirahat cukup 8 jam itu ada di Alkitab? Ya nggak ada. Di firman Tuhan kan nggak ada sesuatu yang eksplisit istirahat harus 8 jam. Itu kan tidak ada. Ya memang ada harus memelihara tubuh gitu segala macam ada ya, tapi istirahat cukup 8 jam kan tidak ada. Oke, berarti saringan satu lolos. Tidak ada. Oke, berarti ke sini kan. Apakah hal itu baik secara dunia? Oh iya, secara kembali secara medis, secara ilmu pengetahuan, tidur sehari 8 jam itu baik. Kalau tadi merokok dan pegang handphone di sambil nyetirin kan tidak ya, makanya jangan dilakukan. Tapi kalau ini tidur 8 jam apakah baik secara dunia? Ya, berguna. Ya baik, betul baik. Berarti lolos, ini pun lolos. Yang ini pun lolos. Saringan yang terakhir, apakah berguna dan membangun tidur sehari 8 jam itu? Oh iya, berguna. Tubuh jadi lebih sehat, istirahat kita jadi lebih cukup, apalagi dalam kondisi pandemik seperti ini, imunitas menjadi lebih meningkat, segala macam. Apakah berguna dan membangun? Iya. Berarti kalau gitu jawabannya bukan. Kalau dalam situasi kita bingung apakah mau tidur 8 jam apa enggak, tidur istirahat cukup apa enggak, ya kita gunakan saringan ini. Oke, cukup jelas ya Bapak-bapak ya. Contoh yang terakhir. Nah ini sebenarnya saya bisa berikan banyak contoh nih, tapi contoh yang terakhir aja. Misalkan begini, saya bingung, saya mau rambutnya gondrong. Misalkan contoh ini, maaf ya kalau ada yang rambutnya gondrong, saya tidak bilang gondrong itu salah. Tapi ini dalam konteks saya umpamanya. Saya sedang berpikir, aduh ini rambutnya gue pengen gondrongin nih, misalkan begitu ya. Ya, saya kalau rambut gondrong itu gimana ya? Oke apa enggak ya? Nah, saya kan perlu hikmat nih. Karena itu kan aplikasi, tindakan. Lalu saya saring, pakai saringan ini. Apakah rambut gondrong itu dilarang di Alkitab? Ada gitu, tidak boleh rambut gondrong. Ya nggak ada ya. Rambut gondrong kayaknya nggak ada. Ya Tuhan Yesus juga gondrong katanya begitu katanya ya. Tapi di Alkitab kan tidak ada rambut gondrong. Berarti kalau gitu tidak dilarang. Oke, berarti saringan ini lolos. Tidak berarti masuk ke saringan yang kedua. Apakah hal itu baik secara dunia, rambut gondrong itu? Ya nggak ada juga, nggak jelas juga di dunia ini dikatakan nggak ada yang bilang kalau tadi kan jelas ya secara medis umpamanya tidur memang masih cukup. Kalau tidurnya dikurang dari 7 jam atau 8 jam, lama-lama dalam jangka panjang bisa kena apa darah tinggi, apa kena jantung, itu kan ada secara medis datanya ada. Tapi kalau rambut gondrong, dunia juga nggak bilang apa-apa ya. Nggak ada nilai-nilai di dunia yang nanti dampaknya kesehatan begini kalau rambutnya gondrong atau gimana. Jadi apakah baik secara dunia? Jawabannya nggak ada juga, nggak jelas nih. Nggak ada kata-kata tidak juga. Berarti kalau gitu, ya sudah berarti netral kan? Netral berarti ya saya bisa lanjutin dong, karena tidak dilarang kan? Baik, ternyata tidak. Berarti jangan dilakukan juga jangan. Berarti ya saya anggap iya, karena dunia juga tidak ngomong apa-apa. Oke, berarti yang terakhir saringannya. Nah, ini kan konteksnya saya ya Bapak Ibu, ini saya konteksnya. Buat saya pribadi, saya, kalau rambut saya gondrong, itu berguna nggak sih sebetulnya buat saya rambutnya gondrong? Ini dalam konteks saya. Ya saya pikir-pikir kalau buat saya nih, kalau saya sedang ngajar di perusahaan-perusahaan, kalau rambut saya gondrong, itu kan memberikan kesan yang kurang baik. Ya, maksudnya bukannya jahat apa enggak, tapi kurang rapi lah, karena rambutnya kan gondrong. Tapi kalau saya ngajar di perusahaan rambutnya pendek, ya itu kan akan lebih bagus buat image-nya ya. Buat perusahaan melihat saya pengajar yang rambutnya rapi, gitu kan lebih bagus. Berarti mau rambut gondrong, mau rambut rapi sebetulnya tidak apa-apa, tidak berdosa. Tapi dalam konteks berguna apa enggaknya buat saya untuk ngajar di perusahaan, ya lebih baik tidak. Jadi tidak ada gunanya kalau buat saya rambutnya gondrong. Maksudnya bukan berarti kalau rambutnya gondrong si pesertanya jadi lebih dengerin atau jadi dia bisa lebih jelas karena saya ngejelaskan jadi lebih bagus. Enggak juga. Rambut saya mau gondrong mau enggak gondrong ya saya ngejelasinnya juga ya seperti ini. Enggak ada dampak apa-apa. Tapi ada kelebihannya adalah image-nya menjadi lebih baik. Ada gunanya buat saya kalau tidak gondrong. Nah, makanya melalui saringan yang ketiga ini berguna apa tidak buat saya rambutnya gondrong? Jawabannya tidak berguna. Kalau dalam konteks saya ya, Bapak Ibu ya. Berarti kalau gitu jangan dilakukan. Nah, ini
Buat saya pribadi Bapak Ibu, ini saya renungkan sendiri, lalu saya dapatkan sendiri, ini menjadi panduan yang buat saya pribadi ini bagus buat saya pribadi, ya. Apakah ada di Alkitab secara jelas? Kalau iya, lakukan. Kalau jangan mencuri, jangan membunuh, itu kan sudah jelas ada di Alkitab. Eksplisit dikatakan. Itu kan ya berarti lakukan. Berbuat baik kepada orang lain, itu kan ada dilakukan. Kasihlah musuhmu, itu semua ada di Alkitab, ya kan? Suami harus punya satu istri, misalkan begitu, itu juga ada di Alkitab. Ya berarti lakukan. Tapi kalau tidak ada eksplisit di Alkitab, itu kan cukup banyak juga yang tidak eksplisit ya. Pertanyaannya, apakah hal itu baik secara dunia? Kalau tidak, jangan dilakukan. Dunia sudah bilang jangan merokok, misalkan jangan ngetik ini, sesuatu yang tidak ada konkret di Alkitab, tapi dunia katakan itu jangan, gitu kan. Istirahat 8 jam. Nah, Alkitab juga tidak bilang itu secara jelas, tapi dunia bilang 8 jam itu secara data medis bagus. Ya berarti ya, baik secara dunia, iya. Berguna nggak dan membangun? Kalau iya, lakukan. Kalau tidak, jangan dilakukan. Kurang lebih begini, Bapak-bapak, itu cara menyaringnya untuk hikmat pada saat kita sedang menghadapi situasi tertentu. Nah, kalau Bapak-bapak tidak perhatikan, tentu saya mesti punya knowledge kan, saya mesti tahu tidur 8 jam itu bagus buat kesehatan, itu kan saya mesti baca, mesti punya knowledge yang mesti punya pengetahuannya. Saya juga mesti tahu dong kalau, ngetik-ngetik handphone, WA-an sambil nyetir itu tidak baik. Ya kalau saya nggak pernah dapat pengetahuan itu, ya saya akan tetap melakukannya. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Jadi pengetahuan itu tetap menjadi sumber yang utama di depan tadi. Oke, nah Bapak Ibu, kalau Bapak perhatikan, sebetulnya dari 3 saringan ini, boleh di-mute dulu, panitia mungkin bisa bantu Kofin. Jadi dari 3 saringan ini, saringan yang pertama, saringan yang kedua, dan saringan yang ketiga, kalau Anda perhatikan, kalau Bapak-bapak perhatikan, dari 3 saringan yang saya pakai ini, sebetulnya saringan nomor 1 dan saringan nomor 3 itu adalah firman Tuhan. Saya klik ya. Berarti saringan yang awal yang harus menjadi penyaring utama kita, ini adalah firman Tuhan. Tapi karena tidak semua eksplisit dikatakan di firman Tuhan, saringan yang keduanya baik secara dunia apa enggak, tapi begitu dikatakan oleh dunia baik, kita tetap mesti saring satu lagi dengan firman Tuhan. Apakah berguna? Membangun. Itu kan firman Tuhan. Nah, kalau saya boleh kasih ayat hafalan kepada bapak-bapak pada malam hari ini. Kalau saya boleh kasih ayat hafalan, tolong diingat-ingat. Paling tidak bapak-bapak membaca satu firman Tuhan ini saya berikan pengetahuan malam hari ini berdasarkan ayat ini ya supaya bapak-bapak dapat saringan yang nomor 3. Selalu ini jadi patokan terakhir. Apakah berguna? Apakah membangun? Dan ini ada di firman Tuhan. Boleh bapak-bapak ingat-ingat ya. Diingat ini ayat emas kalau boleh pakai bilang ayat emas. Ayat emas atau ayat hafalan kita. Saringan yang ketiga. Ini ayat firman Tuhannya ada di sini. 1 Korintus 10 ayat yang ke-23. 1 Korintus 10 ayat yang ke-23. Firman Tuhan bilang begini. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tapi bukan segala sesuatu membangun. Makanya tadi saringan yang ketiga itu, apakah berguna dan apakah membangun. Buat saya, maaf, contoh aja buat saya, rambut gondrong itu nggak gondrong sama gondrong nggak ada bedanya. Berarti lebih baik tidak gondrong. Karena itu bisa mempengaruhi image saya sebagai seorang trainer. Kalau di kantor-kantor berarti rambut gondrong itu buat saya tidak berguna. Dan tidak membangun. Misalkan seperti itu. Atau contoh lain, rambutnya dicat. Dicat menjadi merah. Ya sebetulnya juga nggak apa-apa juga kan di firman Tuhan juga nggak ada dikatakan ngecat apa enggak, dosa apa enggak toh. Dan dunia juga ya netral juga dunia nggak bilang juga oh kalau dicat berarti dia gimana gitu, wah dicat berarti dia maling, berarti dia pergaulan bebas. Kalau dicat kan kita juga nggak bisa menjudge seperti itu kan. Berarti sebetulnya rambut dicat ya is okay. Tapi dalam konteks saya, kalau saya ngajar dengan rambut dicat, daripada nanti image-nya jadi gimana-gimana, ya berarti buat saya rambut dicat itu nggak ada gunanya. Nggak berguna dalam konteks saya ya, kita bisa berbeda dalam konteks ini. Nah, Bapak Ibu, itu adalah jadi saringan pertama dan saringan yang ketiga itu adalah firman Tuhan yang jadi patokan. Jadi harapannya tetap kita mempunyai hikmat dari atas. Memang kalau yang pertama ini Bapak Ibu mesti baca firman Tuhan dengan sering, dengan rutin, setiap hari mesti punya WPPDA supaya kita punya saringan pertamanya itu kokoh gitu, solid. Kalau bapak-bapak nggak pernah baca firman Tuhan ya selalu lolos nanti di sini. Kalau ini boleh nggak ya? Padahal udah ada di firman Tuhan jangan jelas, tapi karena nggak pernah baca lolos gitu ya. Jadi dari saringan pertama sudah lolos. Jadi yang ini paling nggak
Bapak-bapak mesti baca firman Tuhan. Tapi kalaupun ini lolos, saringan yang terakhir ini firman Tuhan. Dan saya kasih kunci ayatnya supaya bapak-bapak jangan lupa. Paling enggak saya memberikan modal malam hari ini, kontrol yang terakhir saya kasih di firman Tuhan. Dan bapak-bapak ini adalah ayat apalan, tolong diapalin. 1 Korintus 10 ayat yang ke-23. 1 Korintus 10 ayat yang ke-23. Ini ya, tadi kita sudah bacakan. Nah, saya akan akhiri dengan ini, bapak-bapak. Itu aja khotbah saya pada malam hari ini. Semoga bisa eh, berdampak buat bapak-bapak, menginspirasi bapak-bapak semuanya. Kalau saya boleh ambil waktu 1 menit untuk merangkum apa yang kita bahas selama 45 menit ini rangkumannya. Sekilas lagi, mengsamerikan, merangkum kembali. Yang pertama adalah hikmat yang kita bahas pada malam hari ini adalah hikmat yang pertama, yaitu hikmat dalam tindakan. Seringkali pada saat kita harus memutuskan, pada saat kita harus berespon akan segala sesuatu, gitu ya. Bagaimana kita punya hikmat untuk bisa bertindak sesuai dengan firman Tuhan, bertindak sesuai dengan hikmatnya Allah. Itu yang kita bahas hari ini. Hikmat perilaku, kapan-kapan kalau kita punya kesempatan kita bisa membahas tentang hal itu. Lalu ini komposisi dari hikmat, ada pengetahuan, ada pengertian, ada hikmat. Pengertian dan hikmat kita mesti minta dari Tuhan. Jadi kalau bapak-bapak belajar firman Tuhan, supaya bisa paham firman Tuhannya kan mesti berdoa dulu. Mesti minta bimbingan Roh Kudus. Kalau kita mendapatkan ilmu dari kantor, di training, apapun ya, ilmu tentang apapun, supaya kita bisa paham. Kalau kita nggak ngerti-ngerti, coba berdoa. Minta sama Tuhan pengertiannya. Dan khususnya pada saat kita mau mengaplikasikan ilmu itu. Karena sekali lagi ya, kenyataan tidak seindah teori. Teorinya mungkin mulus. Komunikasi ya gini, gini komunikasi meyakinkan orang lain begini. Ya tapi waktu kita mau meyakinkan orang tua, gimana coba? Itu perlu hikmat. Ilmunya sudah ada, bahan mentahnya sudah ada. Tapi bagaimana mengaplikasikannya, kita perlu tuntunan dari Tuhan. Lalu setelah itu, kita punya ini, pengetahuan itu menjadi sumber utama dari hikmat. Apa yang kita masukkan, apa yang kita banyak baca, itu juga nanti akan tercermin dalam tindakan kita, dalam hikmat yang kita punya. Kalau kita banyak baca firman Tuhan, hikmatnya adalah kita akan disebut sebagai orang yang punya hikmat dari atas, atau orang yang punya hikmat Allah. Tapi kalau kita jarang baca firman Tuhan, kita lebih sering mendapatkan ilmu-ilmu dari dunia, meskipun ilmu dunia sekali lagi tidak semuanya jelek, tapi banyak juga yang keliru. Kalau kita banyak membaca atau pengetahuan dari dunia yang keliru-keliru, ya kita akan mendapatkan hikmat yang keliru juga, alias hikmat yang datang dari dunia. Lalu yang terakhir, pada saat kita sudah tahu ilmunya, pada saat sudah kita tahu pengertiannya, kita tahu firman Tuhannya ada, kita tahu juga nilai-nilai dunia yang ada yang kita tahu ya. Lalu saringan utamanya pada saat kita menghadapi situasi tertentu, ini saringannya. Apakah ada di Alkitab secara jelas? Ya, lakukan. Nggak ada nih secara eksplisit seperti yang saya sudah berikan. Apakah hal itu baik secara dunia? Tidak. Ya, itu jangan lakukan. Tapi kalau ya, lolos. Masuk ke saringan yang ketiga. Pertanyaan yang terakhir, apakah berguna dan membangun? Kalau ya, lakukan. Kalau tidak, jangan lakukan. Saringan yang pertama ini dan saringan yang kedua ini didasari oleh firman Tuhan. Jadi, pada saat kita membutuhkan hikmat, hal yang pertama yang harus kita ingat adalah kita mesti ingat saringan firman Tuhan. Itu yang pertama. Oke. Lalu hal yang terakhir, di yang ketiga, kita selalu harus minta bimbingan Roh Kudus. Apakah ini berguna? Apakah ini membangun? Dan ayatnya tadi sudah ada. 1 Korintus 10 ayat yang ke-23. Itu menjadi landasan kita untuk saringan yang nomor 3 ini. Demikian Bapak-bapak semuanya yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Waktunya singkat memang, tapi semoga bisa bermanfaat, bisa menginspirasi Bapak-bapak semuanya. Setelah ini Pak Edi, apakah langsung saya berikan soal buat tugas kelompoknya, atau Pak Edi mau ngomong sesuatu dulu, atau gimana Pak Edi? Ntar mungkin saya mau masuk ke ini dulu, Oh, memberitahuan silakan. dulu, ntar Ya, silakan. Andi kasih tugasnya ya. Ya, Ya, baik, baik, makasih silakan Pak Pak Edi. Dr. Andi atas kebenaran firman Tuhan. Kita semua percaya bahwa kita semakin diperlengkapi, kita semakin diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Baik, Bapak-bapak, kita akan masuk ke breakout room.